أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Baik, masih lagi 14. هؤلاء المنافقون إذا قابلوا المؤمنين قالوا صدقنا بالإسلام مثلكم صدقنا بالإسلام مثلكم وإذا انصرفوا وذهبوا إلى زعمائهم الكفرة المتمردين على الله أكدوا لهم أنهم على ملة الكفر لم يتركوها وإنما كانوا يستخفون بالمؤمنين ويسخرون منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فقال العلماء في التفسير الميسر di dalam tafsir muyassar, هؤلاء المنافقون إذا قابلوا المؤمنين قالوا صدقنا بالإسلام مثلكم. هؤلاء المنافقون, yaitu mereka orang-orang munafik, idza qabalul mu'minin, ketika mereka berhadapan dengan orang-orang beriman. Itu mereka, jika mereka berada di tengah-tengah golongan orang-orang beriman, maka qalu, mereka akan berkata, saddaqna, kami telah mempercayai, mengimani bil Islam, mithlakum, seperti kalian. Nah, ini dimulai di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya di antara ciri-ciri orang munafik adalah berwarna-warni mereka, seperti bunglon. Nah, ini dalilnya di sini. Yaitu ketika mereka berada di kalangan orang beriman, mereka berkata seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang beriman. Saddaqna bil Islam mithlakum. Wa idzan sarafu wa dhahabu ila zu'ama'ihim al-kafarati al-mutamarridin 'ala Allah. Wa idzan sarafu, dan ketika mereka bertolak, berpaling, ya. Wa dhahabu, dan pergi,
ila zu'amaihim, ke zu'ama. Zu'ama jamak dari zaim, maknanya adalah akabir, yaitu sesepuh, pemimpin, dedongkot ya. Ila zu'amaihim, ke pemimpin-pemimpin mereka, al-kafarah, yakni para orang-orang kafir, al-mutamarridin, yang kekufurannya itu benar-benar membangkang Allah, yaitu atas Allah Subhanahu wa taala. Akkadu lahum annahum ala millatil kufri lam yatrukuha. Mereka akkadu lahum, takkid yaitu benar-benar menguatkan untuk mereka, annahum ala millatil kufri, bahwasanya mereka berada di atas agama orang kafir tersebut, lam yatrukuha, dan mereka tidak meninggalkannya. Lam yatrukuha. Akadu lahum annahum ala millatil kufri lam yatrukuha. Mereka benar-benar menguatkan. Jadi ketika bertemu dengan para pemimpin mereka yang kufur, mereka menguatkan bahwasanya mereka masih berada di atas agama orang kafir, lam yatrukuha, dan belum meninggalkan milah tersebut. Wa innama kanu yastakhifuna bil mu'minin wa yaskharuna minhum. Sini istakhaffa, dan adapun mereka istakhaffa yastakhifu hanyalah meremehkan, yaitu istakhaffa dari kata khafif, yaitu memandang enteng, meremehkan. Dan istakhaffa, kalau kita lihat khafif itu artinya adalah ringan, enteng. Jadi memandang enteng orang-orang beriman. Wa yaskharuna minhum, dan mengejek orang-orang beriman. Kemudian 15. Baik, ayat 15 kalau misalnya dibaca tafadhol, 15 dan 16 Pak. Tafadhol. Dibaca dulu ayatnya. Allah yastahzi bihim. Allah yastahzi bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Qala al-mu'allifun Allah yastahzi'u bihim wa yumhiluhum. Kenapa dijazmkan? Wa yumhiluhum. Yazdadu dalalan wa khairan wa hayratan wa taraddudan wa yujazihim ala istihzaihim bil mu'minin. Baik. Ayat berikutnya. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال المؤلفون أولئك المنافقون باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة فأخذوا الكفر وتركوا الإيمان فما كسبوا شيئا بل خسروا الهداية وهذا هو الخسران المبين. خسران المبين. طيب. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Berkata para ulama dalam tafsir Muyassar, Allahu yastahzi'u bihim wa yumhiluhum. Sini Allah Ta'ala istahza'a yastahzi'u artinya apa? Istihza, apa artinya istihza? Mengejek. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengejek. Taib,
Istahza yastahzi'u itu berarti di sini adalah sifat Allah, sifat fi'liyah Allah. Allah berbuat mengejek. Berkaitan dengan ini asma dan sifat, bahwasanya ini sifat Allah Taala. Istihza di sini adalah yang Allah tetapkan dan tidak boleh kita nafikan. Dan ini sifat ini yaitu sifat yang atau perbuatan yang hanya Allah lakukan sebagai muqabalah, yaitu sebagai balasan disebabkan makhluknya telah mengejeknya. Jadi ada beberapa sifat makr, ya kaid, ya kemudian istihza. Semuanya ini sifat-sifat yang hanya Allah lakukan disebabkan didahulukan oleh manusia yang melakukannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu yastahzi'u bihim. Allah Taala mengejek mereka. Tapi dari sifat ini tidak boleh menjadi nama. Misalnya mustahzi, enggak boleh. Tapi ini sifat yang hanya Allah Taala lakukan ketika membalas perbuatan makhluknya. Yaitu perbuatan makhluk di sini adalah istihza. Di orang-orang kafir atau munafik ini mereka mustahzi'un. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami adalah para pengejek. Kemudian Allah balas, Allah lah yang mengejek mereka, menghinakan mereka. Wa yumhiluhum amhala yumhiluhum amhala yumhilu, artinya adalah memberi tenggat waktu, memberikan waktu, melonggarkan waktu. Fa amhilhum ruwaida, ya. Maka udah biarkan dia sejenak, kasih dia waktu dah. Allah Ta'ala menghinakan mereka dan memberikan mereka waktu. Liyazdadu dhalalan wa hayratan wa taraddudan. Ternyata Allah Ta'ala memberikan jeda waktu bukan untuk memberikan mereka kesempatan untuk bertaubat, bukan. Tetapi liyazdadu dhalalan wa hayratan wa taraddudan, agar mereka yazdadu bertambah dhalalan, kesesatan, dari segi kesesatan, hayratan, dari segi keheranan, kebingungan, wa taraddudan, dan dari segi keraguan-raguan. Nah, ini adalah azab di dunia bagi mereka. Wa yujazihim ala istihzaihim bil mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala yujazihim, yaitu memberi ganjaran pada mereka ala istihzaihim bil mu'minin. Ala atas istihza. Istihza yaitu pengejekan mereka, istihzaihim bil mu'minin, pengejekan mereka terhadap orang-orang beriman. Seperti sini berarti Allah Subhanahu wa taala langsung membalas sebenarnya. Jadi apa yang ada di realita orang-orang munafik, liberal terutama, ketika mereka mengejek kita orang-orang beriman, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengejek mereka. Di antara bentuk kemunafikan adalah pengejekan misalnya terhadap celana, ya, terhadap jenggot. Itu adalah tanda-tanda orang-orang munafik yang mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah pasti membalas. Allahu yastahzi'u bihim. Allah Ta'ala beristihza, yaitu mengejek juga mereka, wa yamudduhum, dan memberikan tenggat waktu kepada mereka fi tughyanihim ya'mahun, dalam keburukan mereka itu ya'mahun. Yaitu tughyan bisa artinya fi kufrihim ya'mahun. Terus aja mereka berada dalam kekufuran tersebut. Jadi ya hati-hati bagi siapapun nih, kalau misalnya mengejek syariat Islam, itu bisa jadi Allah Ta'ala keraskan hatinya. Kemudian tak lama lagi ketika wafat sudah hancur sudah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin." Ulaik, itu mereka, ya, alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, orang-orang yang membeli apa dhalalah? Membeli kesesatan dengan al-huda. Jadi menukar kesesatan dengan petunjuk. Berarti asalnya mereka mempunyai petunjuk. Kalau mereka membeli kesesatan dengan petunjuk yang mereka punya. Ibarat kalau sekarang orang-orang liberal, asalnya mereka muslim, namun kemudian mereka menjual agama mereka dan membeli kesesatan tersebut dari barat. Maka jadilah orang-orang munafik itu.
Fama rabihat tijaratuhum, mereka kira bahwasanya dengan misalnya menjual agama kepada orang barat dan mengadopsi pemikiran orang barat, maka akan menguntungkan dunia mereka. Fama rabihat tijaratuhum, perdagangan perniagaan semacam ini tidak akan menguntungkan. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Dikatakan oleh para ulama dalam at-tafsir al-muyassar, ulaikal munafiquna ba'u anfusahum fi safqatin khasirah. Ulaik, mereka yaitu orang-orang munafiqun, ba'u anfusahum. Ba'a yabi'u wa artinya menjual, anfusahum siapa? Diri mereka sendiri, fi safqatin khasirah, dalam safqah itu artinya transaksi. Safqah itu artinya transaksi. Ya, nanti kalau misalnya dalam fikih jual beli ada istilah namanya safqah, itu maknanya adalah transaksi. Mereka menjual diri mereka sendiri dalam transaksi yang khasirah. Apa makna khasirah? Rugi, yang merugikan. Ya. Fa akhadhul kufra wa tarakul iman. Mereka pun mengambil kekufuran dan meninggalkan keimanan. Fama kasabu syai'a, disebabkan itu mereka tidak mendapatkan syai'a, apapun. Bal khasirul hidayah, bal yaitu bahkan atau melainkan, khasiru al hidayah, mereka kehilangan, kerugian hidayah. Wa hadza huwal khusranul mubin, dan inilah dia khusran mubin. Kerugian yang apa ini mubin? Nyata. Ya, baik. Baik, tafadhal Mas Malik. 17 Maroko. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada naran. Agak kerasa lagi. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Halul munafiqina alladhina amanu zahiran la batinan bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma kafaru fasaru yatakhabbatuna fi zulumati dhalalihim wa hum la yashkurun wala amala lahum fil khuruji minha. Tushbihu hala jama'atin fi lailatin mudlimah wa awqada ahaduhum naran azimatan lil dif'i wal idha'ah falamma sata'at an-nar wa anarat ma hawlahu intafa'at wa uqtimat fasara ashabiha fi dhulumati la yarawna syai'an wa la yahtaduna ila tariqi wa la makhraj. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun." Mathaluhum, yaitu permisalan mereka, kamathalil ladzi istawqada nara, sebagaimana permisalan alladzi istawqada nara, yaitu orang yang istawqada nara, menghidupkan suatu api. Falamma adaa'at ma hawlahu, falamma, maka ketika adaa'at, maka ketika api tersebut, nar itu kan muannats kalau dalam Arabik ya, maka adaa'at, api itu menerangi
ya, memberikan cahaya ma haulahu, apa yang di sekelilingnya, ya. Hu di sini bisa kembali ke orang tersebut. Dhahaballahu binurihim. Dhahaballahu binurihim, yaitu Allah Ta'ala menghilangkan cahaya mereka. Dhahaba bi, ya. Maksudnya dhahab di sini bisa bermakna azhaballahu nurahum, itu Allah menghilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan meninggalkan mereka dalam zulumat, kegelapan-kegelapan, la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Kalau kita perhatikan dalam ayat nur, nar, zulumat, ada nar, api, kemudian nur, cahaya. Beda ya, api dengan cahaya itu beda. Nar dengan nur beda. Kalau nar ada sisi panasnya, nur tidak. Kemudian nar itu nanti akan memancarkan sinar. Jadi nar itu sumber. Adapun nur itu hanyalah pantulan. Ya, misalnya kalau ini di dalam, ya, bohlamnya itu mengandung nar. Tapi kalau misalnya hiasannya ini itu nur. Cahaya ini nur. Jadi Allah hilangkan nur, nurnya satu. Kemudian Allah sebutkan di sini zulumat, bentuk jama'. Nah, ini menunjukkan ini lebih parah. Ketika satu cahaya hilang, maka datanglah beragam kegelapan. Ya, oleh karena itu dalam Al-Quran seringkali nur itu satu, nggak pakai anwar, tapi nur. Zulumat itu banyak. Itu saking apa? Bahwasanya kegelapan dan kezaliman itu bentuknya lebih banyak daripada kebenaran. Kebenaran itu satu, sedangkan yang selain benar itu beragam. Ya, jadi kebenaran itu hanyalah satu. Gitu kan maksudnya. Baik, dalam tafsir Muyassar dikatakan halul munafiqin alladzina amanu zahiran la batinan bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkaitan dengan hal yaitu keadaan. Syuf hal itu muannas. Ya, hal itu muannas. Gitu ya. Diingat hal itu muannas. Dari keadaan munafiqin, orang-orang munafik, alladzina amanu. Sifat untuk munafik ini adalah orang-orang yang beriman. Ya Mas Ari, sifat untuk munafik ini mereka beriman. Tapi zahiran la batinan, apa artinya? Secara lahiriah saja. Adapun secara batin di qalbunya, ya tidak. Beriman birisalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berisalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu pura-pura beriman kan? Ketika ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mau khutbah, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang paling terdepan dan paling memprovokasikan orang-orang untuk lihat dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahul musta'an. Jadi kita takutkan dan kita takutkan pada diri kita sendiri, orang yang paling semangat membela Islam justru orang munafik bisa jadi. Mungkin enggak? Hah? Loh mungkin. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Masya Allah, Muhammad dia adalah gini-gini. Ketika Nabi Muhammad datang untuk berkhutbah Jumat, para sahabat sebagian karena udah tahu ini hakikatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mangkel aja. Tapi ini paling semangat dalam mengobarkan semangat untuk mendengarkan khutbah Rasulullah. Ya, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ada rasa hiket dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Namun supaya orang-orang Islam atau para sahabat ketika itu mereka menganggap baik dirinya, maka dia bersemangat benar-benar untuk Islam. Ya, jadi na'udzubillah, bahwasanya kita tidak tahu isi hati orang, namun suatu hal yang na'udzubillah terjadi, bisa saja orang yang paling terdepan membela Islam adalah munafik. Bisa saja, enggak mesti, cuman bisa saja sebagaimana di zaman Nabi itu terjadi, ya. Itu sekarang membela banget Islam, tapi ternyata yang diinginkan bukan Islam berjaya, tapi ada harta atau sesuatu dari itu. Alhamdulillah.
Itu orang-orang munafik, mereka yang beriman zahirnya saja, tidak batinnya terhadap risalah Muhammad SAW. Thumma kafaru, kemudian mereka kufur. Fasaru yatakhabbatuna fi dhulumati dhalalihim wa hum la yash'urun. Fasaru, dan mereka menjadi yatakhabbatun. Takhabbut itu artinya apa? Kalian tahu? Yatakhabbatu syaitan minal mas. Apa arti takhabbut? Arti takhabbut adalah kesurupan. Takhabbut maknanya adalah kesurupan. Jadi mereka menjadi kesurupan fi zulumati dhalalihim, dalam kegelapan-kegelapan kesesatan mereka, wa hum la yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Wala amala lahum fil khuruj minha, dan ngerinya la amala lahum fil khuruj minha. Amal, apa arti amal di sini? Pakai hamzah, bukan pakai ain. La amala lahum fil khuruj minha. Apa arti amal? Apa orang namanya Amalia? Amelia. Apa maknanya Amali? Enggak tahu? Apa arti roja? Harapan. Amal adalah harapan. Jadi kalau misalnya ada orang namanya Amalia, nah itu harapanku, my hope, gitu kan? Wala amala lahum fil khuruj minha, dan no hope lah gitu bahasa kaskusnya. No hope. Tidak ada harapan buat mereka fil khuruj minha, dalam hal keluar dari zulumat tersebut. Enggak enak banget ya. Na'udzubillah. Tushbihu hala jama'atin nazalu bi sahra'a fi lailatin muzlimatin. Seperti ini tushbihu. Nampak fa'ilnya kembali ke mana? Kenapa dia muannats? Tushbihu hala jama'atin. Kalau di sini tushbihu hala jama'atin fi lailatin muzlimah ya. Tushbihu hal, enggak. Fa'ilnya hal. Enggak. Hah? Ini muannats, tushbihu hala. Jadi lihat yang pertama, halul munafiqin tushbihu hala jama'atin nazalu, gitu maksudnya. Kalau antum lihat pertama ayat 17 tafsirannya, keadaan orang-orang munafik itu tushbihu hala jama'atin, yaitu menyerupai keadaan suatu jamaah. Bisa dipahami Mas Ari? Belum? Sudah di sini lihat tushbihu, ya kan? Kita sampai situ kan? Ya. Asbaha yushbihu artinya apa? Menyerupai. Ya kan? Ini pakai tushbihu berarti muannats. Tadi Anda bilang hal itu muannats. Nah, antum lihat di awal halul munafiqin alladzina amanu dan seterusnya. Hal al-munafiqin, hal itu muannats. Maksudnya keadaan orang-orang munafik. Lanjutkan, tushbihu hala jama'atin. Yaitu tushbihu menyerupai hala jama'atin, hala jama'atin. Hala di sini maf'ulun bih. Ya kan? Jadi halul munafiqin tushbihu hala jama'atin nazalu, atau hala jama'atin fi lailatin muzlimah. Keadaan orang-orang munafik menyerupai keadaan suatu gerombolan, suatu jamaah fi lailatin muzlimah, di suatu malam yang gelap. Faham? Alhamdulillah. Wa awqada ahaduhum narun 'azimatan lidaf'i wal ida'ati. Wa awqada ahaduhum nara. Ahaduhum, seorang dari mereka, awqada, yaitu mengapain? Awqada, menyalakan. Jadi kalau misalnya antum tahu waqud, nah apa arti waqud? Bahan bakar. Waquduhan nas wal hijarah. Jadi bahan mereka mengobarkan nar, menyalakan api yang azimah. Ingat, nar itu juga muannats ya.
Lihat di sini antum lihat narun azimatan. Azimah di sini adalah maf'ul. Sifat untuk maf'ulun bih nar. Jadi narun azimatan. Narun azimatan. Buat apa mereka mengobarkan api itu? Lidaf'i wal idha'ah. Lidaf'i wal idha'ah. Daf artinya penghangatan. Ya, untuk warming, penghangatan, wal idha'ah dan penyinaran, ya, supaya ngelihat. Kemudian falamma sata'at an-nar wa anarat ma haulahu, falamma maka ketika sata'at an-nar, sata'a yaitu bersinar, an-nar di sini bukan neraka tapi api. Ketika api itu bersinar, wa anarat ma haulahu, anara yuniru, ya, menyinari. Kayak ada orang namanya Munir, menyinari. Ma haulahu, sekitarnya. Intafa'at wa a'tamat. Tafa'a ayat intafa'a. Kalau misalnya untuk switch ini atfa'a yutfi'u artinya apa? Memadamkan. Memadamkan apa? Memadamkan apa yang padam di sini berarti kalau misal atfa ayutfi'u memadamkan, kalau intafa ayantafi'u padam. Jadi padam dia. Nah, kemudian intafa'at bisa juga di sini dibaca u'timat. U'timat artinya tergelapkan. Jadi ketika udah ada airnya, apinya langsung padam dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasar ashabuha fi dhulumatin la yarawna syai'a. Sara, maka jadilah ashabuha, yaitu ashabun nar, mereka yang mengelilingi api itu, fi dhulumatin la yarawna syai'a, berada dalam zulumat, kegelapan, la yarawna syai'a, mereka tidak melihat apapun, wala yahtaduna ila tariqin wala makhrajin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk menuju suatu jalan pun dan suatu jalan keluar apapun. Iya, silakan Pak. 18. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Qala al-Malikun summun an sama'il haqqi sama'a tadabburin. Sama'a tadabbur. Bukmun an nutqi bih. Umyun an ibsari nuril hidayah. Lidzalika la yastati'una ar-ruju'a ila al-iman alladhi tarakuhu. واستعاضوا عنه بالضلال. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Hum, mereka adalah summun an sama'il haqqi sama'a tadabburin. Mereka summun, apa arti sum? Tuli. An, dari, terhadap, sama'il haqqi, dari mendengarkan kebenaran, enggak mau mendengar mereka. Itu yang berupa sama'a tadabburin. Sama' artinya apa? Sama' pendengaran tadabbur. Orang-orang munafik itu sangat kesulitan mentadabburi Al-Quran, yakin. Sehingga kalau misalnya kita sekarang misalnya sulit untuk mentadabburi Al-Quran, enggak tergambar bagaimana makna-maknanya, itu berarti bisa dikatakan ada kemunafikan di hati kita. Ada. Ya, jadi kemunafikan di hati itu menghalangi kita dari sama' tadabburin, mendengar dengan tadabbur.
imma kejahilan, tetapi orang jahil pun ketika dihadapkan dengan Al-Quran misalnya, jika ada keimanan dan ketiadaan munafik, dia tidak munafik dalam dirinya, tidak ada kemunafikan, maka walaupun dia nggak ngerti, tetapi dia meresapi bahwa ini Al-Quran, ya. Makanya misalnya kita orang yang misalnya sudah punya ilmu banyak tentang ilmu tafsir dan sebagainya, mendengarkan Al-Quran biasa aja. Kemudian ada orang awam, gak ngerti bahasa Arab, gak ngerti apa, mendengar Quran, dia mendengarkan ini kalam Allah, mana yang lebih baik? Ya tentu yang kedua. Berarti yang pertama ditakutkan ada kemunafikan dalam dirinya. Jadi kemunafikan itu tidak mesti jahil, melainkan yang berilmu tinggi pun, na'udzubillah, dan kita berlindung pada Allah, bisa terjangkiti kemunafikan. Wa na'udzubillah. Baik. Hum summun an sama'il haqqi sama'a tadabburin bukmun 'anil nutqi bihi. Bukm yaitu bisu an terhadap an-nutqi bihi. An-nutq artinya membicarakannya, mengucapkannya. Sulit mengucapkan Islam itu benar gitu aja sulit, ya. Umyun artinya buta. An ibsari nuril hidayah, dari ibsar melihat nur al-hidayah, cahaya hidayah. Lidzalika, karena itulah, la yastati'una ar-ruju'a ila al-iman alladhi tarakuh. Lidzalika, karena itulah, la yastati'un, mereka tidak bisa, ar-ruju', berpulang, ilal iman, kepada keimanan, alladzi taraku, yang telah mereka tinggalkannya. Hu di sini kembali ke al-iman. Jadi karena 3 fungsi sudah hilang, pendengaran, lidah yang pengucapan, dan penglihatan hilang, maka nggak bisa mereka kembali kepada yang bersifat fitrah. Wasta'adu anhu bid-dhalal, dan mereka menggantikan anil iman, anhu berarti anil iman. Ista'adu tentang muawadah, iwad. Iwad artinya gantian, pemberian ganti. Jadi ista'adu, mereka menggantikan iman, anil iman bid-dhalal, dengan kesesatan. Tafadhal. 19. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ayat 18. Tapi enggak apa-apa udah. Baik, 18 ayat 19 ya. Ini 20 tadi Bantu baca. Baik. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. تفضل أنتم baca tafsirnya 19. أو تصبح حال فريق آخر من المنافقين يظهر لهم الحق تارة ويشكون فيه تارة أخرى حال جماعة يمشون في الأعراء فينصب عليهم مطر شديد تصاحبه ظلمات بعضها تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعض مع قصف الرعد وللمعاني ولمعان atau ولمعان البر والصواعق المحرقة التي تجعلهم من شدة
حولي يضعون أصابعهم في آذانهم خوفا من الهلاك والله تعالى محيط بالكافرين لا يفوتونه ولا يعجزونه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Atau permisalannya seperti sayib artinya Allahumma sayyiban nafi'ah, seperti sayib hujan, atau seperti hujan minas sama dari langit, fihi di hujan tersebut ada zulumat, ada kegelapan, kemudian ada juga ra'd yaitu gemuruh, ada juga barq yaitu kilat. Bedanya apa gemuruh kilat? Kalau kilat itu sinar, kalau misalnya gemuruh itu suara. Ya. Nah, mana yang lebih dulu? Sinar atau sinar dulu ya? Tapi di sini ra'ad dulu yang diinin. Ra'ad. Jadi barq itu karena sampainya lama suara. Sampainya lama. Kelihatan cahaya. Sebenarnya sama aja kan, dua-duanya sebenarnya sama dalam waktu, tapi sinar ini lebih cepat, ya kan? Lights and sound itu lights ternyata lebih cepat daripada sound, gitu kan? Nah, ra'dun wa barq. Nah, kalau misalnya seseorang melihat barq, itu menunjukkan dia tidak terkena akannya, ya kan? Paham nggak? Ketika seseorang melihat kilat, itu menunjukkan dia tidak terkena kilat itu. Kalau dia terkena kilat itu, dia nggak bakal bisa ngelihat karena hancur. Paham nggak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di sini, ya, tidak menghancurkan mereka dengan ini, dengan zulumat, dengan ra'd dan barq, enggak. Tetapi membuat mereka khawatir dengan itu. Orang-orang munafik sebenarnya mereka tidak hidup dalam ketenangan. Ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadar al-maut. Mereka yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan asabi' artinya jemari mereka di fi adhanihim, di telinga-telinga mereka, min as-sawa'iq, disebabkan halilintar, petir. Sawa'iq jamak dari sawa'iqah, halilintar, hadarul maut, dalam keadaan hadar. Hadar itu takut akan kematian. Syuf di sini orang-orang munafik itu pasti takut mati mereka. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah muhit, maha mencakup, bil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Kalau kita takut, apa ada kemunafikan juga? Tergantung takut apa dulu. Takut mati karena masih banyak dosa di antara. Enggak, selama kalau misalnya itu masih banyak dosa, namun kemudian enggak mengupgrade atau memperbaiki, enggak. Maksudnya kalau enggak memperbaiki berarti ada kemunafikan. Tapi kalau misalnya takut karena karena masih banyak dosa dan sebagainya, itu malah bagus. Tentu dengan adanya amal berikutnya gitu loh. Jangan cuma takut doang. Kalau takut doang, keras nanti lama-lama hatinya udah terbiasa takut biasa gitu. Jadi lama-lama enggak takut nanti. Di sini hadarul maut, di sini mengapa mereka takut pada mati? Karena mereka terkena penyakit wahan, ya, mencintai dunia. Ya, mereka mencari dunia dengan banyak mencari perhatian orang. Tadi dikatakan tafsirannya au tusbihu halu fariqin akhar minal munafiqin. Ada di sini halu fariqin akhar minal munafiqin, keadaan kelompok lain dari orang-orang munafik. Tadi kan kita udah kelompok di sini ya au qasibin. Tadi ada kelompok yang pertama kamatsalil ladzi istauqad nara, ya, dan seterusnya. Sekarang kelompok kedua, saibim minas sama. Kelompok kedua yang penderitanya agak berbeda. Jadi halu fariqin akhar minal munafiqin, ada keadaan kelompok lain dari munafikin. Ini menunjukkan bahwasanya munafikin berkelompok beda-beda. Keadaan mereka tusbih, ya. Jadi golongan lain dari munafikin, yadhharu lahumul haqqu taratan,
yaitu tampak bagi mereka kebenaran syaratan kadang-kadang. Kadang-kadang tampak bagi mereka kebenaran. Yaitu ibarat kalau misalnya kegelapan, kadang tampak ada kilat satu. Nah, itu kebenaran, ibarat itu kebenaran, tapi tampaknya sebentar. Ya, jadi bagi orang-orang munafik itu Allah berikan kebenaran itu tampak sebentar doang, kemudian hilang tiba-tiba. Wa yashukkuna fihi ta'ratan ukhra. Syak, apa arti syak? Ragu. Dan mereka ragu fil haqqi, terhadap kebenaran itu, ta'ratan ukhra, kadang-kadang. Ya, jadi kadang-kadang itu kebenaran. Kadang-kadang masa sih? Nah, ragu-ragu, bingung jadinya. Nah, keadaan ini tusbihu halu fariqin akhar minal munafiqin hala jama'atin yamshuna fil 'ara. Yaitu hala di sini maf'ul bih, ya tadi lihat asbah yusbihu, halu fa'il, sekarang hala jama'atin yamshuna fil 'ara. Hal yaitu keadaan suatu golongan, suatu jamaah, suatu gerombolan yamshuna fil 'ara, mereka berjalan di 'ara. 'Ara itu tempat lapang, ya, tempat terbuka yang lapang, ya. Itu 'ara. Barat medan gitu atau lapangan, ya. 'Ara. Fayansabbu 'alaihim atau fayunsabbu 'alaihim matarun syadidun, maka insabba itu menghujani atas mereka matarun syadidun, hujan yang lebat. Tusahibuhu zulumatu ba'daha, tusahibuhu zulumatun ba'daha fawqa ba'd, yang ditemani, ya, dengan matar tersebut, ya. Jadi hu di sini kembali ke matar. Jadi zulumat, kegelapan-kegelapan menemani motor. Kegelapan-kegelapan menemani motor, menemani hujan. Jadi hujan dan kegelapan saling berteman. Ba'duha fawqa ba'd, sebagiannya di atas sebagian lain. Jadi bertumpuk-tumpuk. Mereka saling berlomba-lomba, seolah saling berlomba-lomba, Masya Allah. Mereka seolah saling berlomba-lomba untuk bisa menghancurkan orang-orang munafikin ini, atau membuat kengerian atas orang-orang munafikin ini. Ya. Kemudian ma'a qasfir ra'di wa lama'anil barqi waswa'iqi al-muhriqah, bersamaan juga dengan gelegar qasf, itu artinya gelegar ra'd guntur huruf, gelegar huruf, wala ma'anil barq, dan kilatan-kilatan kilat, ya. Lama'an itu kilat, makanya ada kitab Lum'atul I'tiqad, artinya adalah kilatan keyakinan. Waswa'iq al-muhriqah, dan petir yang muhriqah membakar. Déjame con eso no. Waswa'iq al-muhriqah, dan as-sa'iqah jamaknya sa'iqah, yaitu apa tadi? Halilintar yang membakar. Jadi kalau misalnya kena kebakar itu bisa. Allati taj'aluhum min syiddatil haul, yang menjadikan mereka berada dalam syiddah, kekerasan. Haul itu apa haul itu? Semacam penderitaan, ya. Jadi penderitaannya keras, mereka berada dalam penderitaan yang keras, pengerian yang keras. Yad'una asabi'ahum fi adhanihim, hal seperti itu menjadikan mereka yad'un, meletakkan asabi' jamak dari usba' atau isba', yaitu jemari mereka di telinga-telinga mereka. Khaufan minal halak, takut dari kehancuran.
Wallahu ta'ala muhitun bil kafirin la yafutunahu wa la yasbiqunahu. Allah Ta'ala melingkupi, ya, jadi mengurung mereka orang-orang kafir. La yafutunahu, mereka tidak bisa kehilangan Allah, maksudnya tidak bisa hilang dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wala yasbiqunahu, dan mereka juga tidak bisa membalap Allah Ta'ala. Ya, itu. Jadi ngeri banget keadaannya. Baik, ayat berikutnya ayat 20 terakhir insyaallah. Tafadhal. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Teruskan. يقارب البرق من شدة لمعانه أن يسلب أبصارهم ومع ذلك فكلما أضاء لهم مشوا في ضوئه وإذا ذهب أظلم الطريق عليهم وإذا ذهب أظلم الطريق عليهم ويكفون في أماكنهم فيكفون في أماكنهم ولولا إمهال الله لهم لسلبوا سمعهم وأبصارهم وهو قادر على لسلب سمعهم وأبصارهم وهو قادر على ذلك في كل وقت إنه على كل شيء قدير. طيب يكاد البرق يخطف أبصارهم. Hampir saja yakadu ini bin Majid. Fadhal itu. Hampir saja al-barq yaitu halilintar yakhtafu absarahum. Yaitu apa namanya? Gitu lah. Menyambar ya, say. Menyambar penglihatan mereka. Jadi ngeri kalau misalnya kita melihat kilat kayak mau nyambar kita kadang-kadang. Kullama adhalahum masyaw fihi. Setiap kilat itu adhalahum, kilat barq itu muzakkar. Setiap kilat itu adhalahum, memberikan mereka sinar, mereka masyaw fihi. Ya, berjalan disebabkan sinar itu. Jadi pernah ingat kalau misalnya gelap gitu kan, kira ada sinar gitu kan terang dikit, jadi jalan dikit gitu. Enggak ada lagi nih sinarnya, nunggu lagi. Ada sinar lagi, dan sinar itu seolah-olah ini menyambar mereka. Jadi sinar itu menyambar tapi juga membantu mereka melihat jalan. Tapi sebentar sinar itu, ya. Petunjuk tadi. Mana petunjuk mana? Di sini maksudnya ini sinar, kilat. Ayat sebelumnya. Yang mana? Sinar tadi disamakan dengan hak. Iya, sinar bisa disamakan dengan hak. Tapi hak tersebut hendak menghancurkan mereka. Jadi hak itu seperti hujjah. Ya. Ibarat kalau misalnya Al-Qur'an itu di sini dan para mufassir Anda pernah membaca, mereka mengkiaskan ini barq ibarat Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat Qur'an. Jadi ayat-ayat Qur'an itu memang menerangi mereka, namun sekaligus menghantam mereka juga. Menghancurkan hujjah mereka. Ya. Jadi setiap sinar tersebut bercahaya, bersinar, mereka berjalan. Wa idza adlama alaihim qamu, dan ketika misalnya gelap atas mereka berdiri diam, nungguin sinar lagi, ya kan? Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Walau syaa Allah, seandainya Allah Ta'ala berkehendak, la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim, maka Allah akan menghilangkan sama' dan absar mereka, pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ayat 20 tafsirnya, yuqaribul barqu min shiddati lam'anihi an yasluba absarahum
Yuqarib yaitu hampir saja, mendekat ya, hampir saja. Al-barq kilat, min syiddati lama'anihi, min disebabkan syiddah kerasnya lama'an yaitu cahayanya, kilat kelipnya. An yasliba absarahum, menghilangkan pandangan-pandangan mereka. Wa ma'a dzalika, di sini bukan yasliba tapi yaslubu. An yasluba absarahum, menghilangkan pandangan mereka. Wa ma'a dzalika, dan bersama dengan itu, meanwhile gitu kan, fa kullama adha'a lahum masyaw fi dhawihi, sementara itu kullama, setiap adha'a lahum, setiap barq tersebut bersinar menyinari mereka, masyaw fi dhawihi, mereka berjalan dalam sinar itu. Wa idza dhahaba, jika sinar itu pergi, azlama at-tariqa alaihim, maka kepergian sinar itu menggelapkan jalan atas mereka. Fayaqifuna fi amakinihim, maka mereka pun berhenti diam lagi di tempat-tempat mereka. Walaula imhalullahi lahum, seandainya bukan karena imhal, yaitu penangguhan dari Allah terhadap mereka, lasalaba sam'ahum wa absarhum, maka pastilah Allah akan menghilangkan sama', pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Wa huwa qadirun ala dzalika fi kulli waqt, dan dialah Allah maha mampu atas itu fi kulli waqt, di setiap waktu. Innahu ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha mampu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai 20 insyaallah pada 2 hari lagi insyaallah kita lanjutkan. Sudah ditutup pembahasan tentang munafiknya, sudah tertutup ya. Ayat 21 sampai 25 insyaallah pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.